Halo, perkenalkan nama saya Tanti Widyasuti dari Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan NIM 182314021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perkembangan subsektor perkebunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan subsektor perkebunan sebagai salah satu tumpuan perekonomiannya. Subsektor perkebunan merupakan salah satu dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Pada materi kali ini akan ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dari subsektor perkebunan. Yang kedua, perkembangan terkini dari subsektor perkebunan pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang ketiga, ada prospek dan tantangan dari subsektor perkebunan. Lalu yang terakhir, ada ringkasan dari keseluruhan penjelasan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama ini, ada pengertian dari perkebunan. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Lalu, ada pengertian perkebunan dari Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting serta strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Penerima devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Komoditas perkebunan sendiri terdiri dari kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh, tembakau, serta tanaman perkebunan lainnya. Slide selanjutnya adalah keunikan dari subsektor perkebunan. Sebagai subsektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, tentu subsektor perkebunan memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari subsektor perkebunan menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan yaitu petani selalu menerapkan cara budidaya tanam secara monokultur, paling tidak untuk setiap blok di suatu area. Pengertian dari monokultur sendiri adalah salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Metode pertanian ini sangat populer di daerah industri. Strategi ini menguntungkan petani karena memungkinkan pengurangan biaya. Tetapi, ketika satu varietas spesies ditanam, hal ini juga dapat membahayakan pertanian hingga kegagalan panen yang meluas. Ciri yang lainnya yaitu walau tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengelolaan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu sebelumnya produk dikirim ke pembeli. Lalu ada keunggulan dan kelemahan dari subsektor perkebunan. Menurut saya sendiri, ada beberapa keunggulan dari subsektor perkebunan. Keunggulan itu antara lain tanaman perkebunan tidak memerlukan banyak air, lalu bisa panen sepanjang tahun, tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, lalu ada lokasi yang berada di kawasan dengan iklim yang menunjang, tersedianya SDM yang cukup memadai. Nah, beberapa kelebihan tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing harga-harga produk perkebunan di Indonesia di pasar dunia. Lalu untuk kelemahannya sendiri, menurut bappenas.go.id,
subsektor perkebunan memiliki kelemahan pada pembiayaan investasi, lalu kebijakan pemerintah yang belum tegas, serta penelitian dan pengembangan yang belum optimal. Slide selanjutnya adalah perkembangan dari subsektor perkebunan. Dalam grafik bisa dilihat pertumbuhan PDB sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian tahun 2018 sampai 2020. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tren positif sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, akan selalu stabil, selain karena adanya pergeseran musim tanam. Dapat dilihat dalam grafik, selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian tercatat PDB tertinggi sebesar 3,65% pada tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019, hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Angka ini bisa dibilang cukup stabil, karena hanya mengalami penurunan sebesar 0,34%. Nah, penurunan ini terjadi karena adanya musim tanam di sektor pertanian. Namun, pada tahun 2020, PDB sektor pertanian anjlok karena terpengaruh adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sehingga menyebabkan penurunan laju produksi lapangan usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian, sehingga pada tahun 2020 hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,11%. Selanjutnya adalah kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB nasional atas dasar harga kontan tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, dapat dilihat selama periode tahun 2018 sampai tahun 2020, pertumbuhan PDB tiap subsektor mengalami pertumbuhan dan penurunan yang beragam. Kontribusi terbesar diberikan oleh subsektor peternakan pada tahun 2019 yang mencapai angka 7,78%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga mencapai minus 0,33%. Selanjutnya, subsektor yang memberikan kontribusi PDB yang cukup signifikan adalah tanaman hortikultura yang mencapai angka 6,99% pada tahun 2018. Nah, dapat dilihat bahwa kondisi subsektor perkebunan mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, kontribusi tanaman perkebunan sebesar 3,83% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4,56%. Namun, kontribusi dari komoditas perkebunan ini mengalami penurunan menjadi 1,33% karena dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Slide selanjutnya adalah ekspor subsektor perkebunan periode tahun 2019 sampai 2020. Dilansir dari artikel Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan yang berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa ekspor perkebunan pada periode Januari sampai Oktober 2020 sebesar 359,5 triliun rupiah atau naik sebesar 11,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 322,1 triliun. Nah, dengan nilai sebesar tersebut, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92%. Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada Januari sampai Oktober paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, dan kopi. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 38,46 triliun rupiah, dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah dapat dilihat dalam grafik mengenai nilai ekspor tanaman semusim, tahunan, hias,
dan pengembangbiakan tanaman tahun 2012 sampai 2019. Dalam grafik tersebut ditampilkan data mengenai nilai ekspor tanaman semusim dan tanaman tahunan dari subsektor perkebunan. Komoditas tanaman semusim mencangkup penanaman tanaman yang tidak berlangsung lebih dari 2 musim. Termasuk di dalamnya adalah penanaman tanaman dalam berbagai media dan budidaya tanaman secara genetik dan juga penanaman untuk tujuan pembibitan dan pembenihan. Contohnya adalah beberapa jenis sayur-sayuran. Adapun komoditas tanaman tahunan mencangkup penanaman tanaman yang berlangsung lebih dari 2 musim tanam, baik tanaman yang seperti musim mati atau tanaman yang terus tumbuh secara terus-menerus, termasuk penanaman tanaman untuk keperluan pembibitan dan juga pembenihan. Golongan ini juga mencangkup kegiatan penanaman tanaman di area atau lokasi hutan. Contohnya adalah kelapa sawit. Pada tahun 2018, tanaman tahunan mengalami penurunan dari nilai ekspor sebesar 17,98%. Sedangkan tanaman semusim dan tanaman hias mengalami peningkatan masing-masing sebesar 57,04% dan 10,25%. Sebaliknya, pada tahun 2019, nilai ekspor komoditas tanaman tahunan mengalami peningkatan sebesar 4,74%. Sedangkan nilai tanaman semusim dan tanaman hias mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar 26,19% dan 5,07%. Sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadang sebagai primadona sektor pertanian, khususnya yaitu perkebunan. Selain itu, komoditas ini memiliki prospek yang paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal tanaman yang menghasilkan dan selalu meningkat setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah juga selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun internasional. Slide selanjutnya adalah mengenai produksi perkebunan besar menurut jenis tanaman pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, dapat dilihat dalam grafik, setidaknya ada 9 komoditas produksi perkebunan besar di Indonesia, yaitu ada karet kering, minyak sawit, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, gula tebu, dan juga tembakau. Nah, tiap-tiap komoditas ini mencatatkan produksi yang stabil selama 2018 sampai 2020. Nah, berdasarkan data dapat dilihat juga bahwa kontribusi produksi minyak sawit itu lebih unggul daripada komoditas yang lainnya. Produksi terendah itu ada pada tahun 2018 dengan jumlah produksi 27.586,7 ribu ton dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai angka 32.194,3 ribu ton, lalu menjadi 31.986,1 ribu ton pada tahun 2020. Disusul dengan produksi biji sawit dengan total produksi itu antara 55.517,3 hingga 6.438,9 ribu ton dalam rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, komoditas lain seperti karet kering, coklat, kopi, teh, gula tebu, dan juga tembakau masih sedikit produksinya di Indonesia jika dibandingkan dengan produksi komoditas sawit, yaitu yang berupa minyak sawit dan juga biji sawit. Sedangkan untuk kulit kina masih belum menghasilkan produksi. Selama periode tahun 2018 sampai 2020, produksi tanaman perkebunan di Indonesia mengalami dinamika pertumbuhan yang beragam. Lalu yang selanjutnya adalah produksi perkebunan menurut rakyat yang terjadi pada periode tahun 2018 sampai 2020. Produksi perkebunan rakyat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada tanaman tahunan dan yang kedua itu tanaman semusim.
Yang pertama kita akan bahas tanaman tahunan dulu. Nah, dapat dilihat bahwa perkebunan rakyat itu mereka menghasilkan berbagai jenis komoditas tanaman tahunan seperti karet, kelapa, minyak kelapa sawit, inti sawit, kopi, kakao, teh, kapuk, jambu mete, pala, kayu manis, kemiri, pinang, lada, vanili, dan juga cengkeh. Nah, selama periode tahun 2018 sampai 2020, minyak kelapa sawit masih menjadi tanaman perkebunan dengan produksi tertinggi di Indonesia, disusul dengan inti sawit, kelapa, dan juga selanjutnya karet. Dapat dilihat juga dalam data bahwa produksi sawit itu memang sangat mendominasi di komoditas perkebunan. Minyak kelapa sawit sendiri memberikan produksi sebesar 15.296,8 ribu ton pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 memberikan produksi sebesar 14.925,9 ribu ton dan mengalami peningkatan juga di angka 16.310,8 ribu ton pada tahun 2020. Sedangkan untuk tanaman kapuk, kayu manis, kemiri, pinang, dan vanili itu masih belum memberikan kontribusi dalam komoditas perkebunan. Lalu yang untuk tanaman kopi, kakao, cengkeh, dan teh masih sedikit produksinya di Indonesia. Yang selanjutnya adalah tanaman musiman. Tanaman musiman ini dibagi menjadi 5 jenis komoditas, yaitu ada gula, gula tebu, tembakau, serai wangi, jarak kepiar, dan juga nilam. Nah, dalam rentang waktu 2018 sampai 2020 ini, produksi gula tebu itu masih menjadi subsektor tanaman perkebunan dengan produksi tertinggi di Indonesia, disusul dengan tembakau dan nilam. Produksi gula tebu pada tahun 2018 itu mencapai angka 1.275,1 ribu ton. Lalu pada tahun 2019 menghasilkan produksi sebesar 1.269,3 ribu ton dan mengalami penurunan di tahun 2019, yaitu hanya menghasilkan produksi sebesar 1.155,1 ribu ton. Untuk tanaman serai dan jarak kepiar masih belum memberikan kontribusi dalam komoditas perkebunan. Slide selanjutnya adalah luas lahan tanaman perkebunan besar menurut jenis tanaman tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, dalam grafik dipaparkan bahwa ada luas lahan tanaman perkebunan menurut jenis tanamannya. Jenis tanaman ini bisa dibilang komoditas unggulan. Penggunaan lahan terbesar itu ada pada tanaman kelapa sawit dan terus mengalami perluasan lahan tiap tahunnya. Pada tahun 2018, luas lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 8.507,4 ribu hektar. Lalu pada tahun 2019, pembukaan lahan untuk kelapa sawit menjadi 8.559,8 ribu hektar. Peningkatan luas lahan tahun 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan karena peningkatan cakupan administratur perusahaan kelapa sawit. Selanjutnya, pada tahun 2020, luas lahan untuk perkebunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan menjadi 8.854,5 ribu hektar. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya potensi nilai ekspor minyak sawit menjadi pemicu pertumbuhan luas lahan perkebunan sawit di tanah air. Tanaman selanjutnya yang menggunakan luas lahan cukup banyak yaitu perkebunan karet tebu. Untuk tanaman karet sendiri, setiap tahunnya luas lahan yang digunakan itu mengalami penurunan. Lalu untuk tanaman tebu, luas lahan yang digunakan secara signifikan itu mengalami peningkatan dan penurunan yang stabil. Selanjutnya adalah luas area lahan tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, luas area lahan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tanaman tahunan dan juga tanaman musiman. Untuk luas lahan komoditas perkebunan rakyat, tanaman yang mendominasi lahan itu masih kelapa sawit,
yang berkisar sebesar 5.818,9 sampai 6.003,8 hektar dan mengalami peningkatan luas area lahan setiap tahunnya. Tanaman selanjutnya yang menggunakan area lahan cukup luas adalah kelapa, karet, kakao, dan juga kopi. Sedangkan untuk inti sawit, kapuk, kayu manis, kemiri, pinang, vanili, untuk luas penggunaan lahannya itu masih belum ada dan belum disediakan di BPS. Untuk tanaman cengkeh, jambu mete, pala, lada, dan teh, penggunaan lahannya itu tidak cukup luas, hanya berkisar antar 51,2 hingga 567,5 ribu hektar. Untuk tanaman musiman sendiri, komoditas yang menggunakan area lahan cukup luas itu ada gula dan juga tembakau, dengan kisaran luas lahan itu antara 204,4 hingga 239,2 ribu hektar. Rakyat dengan usaha perkebunan komoditas nilam hanya menggunakan sedikit lahan saja. Selanjutnya, jarak Kepiar dan Serehwangi masih belum ada data area luas lahan yang diberikan oleh BPS. Slide selanjutnya adalah tenaga kerja subsektor perkebunan periode Februari 2018 sampai 2020. Nah, dalam grafik itu dipaparkan bahwa selama Februari 2018 sampai 2020, tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan itu paling tinggi ada di tahun 2018 yang mencapai 11.045.432 juta orang. Namun mengalami penurunan pada Februari 2019 menjadi 10.217.730 juta orang. Lalu pada Februari 2020 tercatat sebesar 10.313.628 juta orang yang bekerja di sektor perkebunan. Nah, membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian itu makin efisien dan juga produktif, karena tenaga kerja itu terlibat dan mampu menghasilkan nilai tambah atau output yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah tantangan mengenai subsektor perkebunan. Yang pertama itu ada penguasaan teknologi pasca panen dan pengelolaan yang kurang. Terapan teknologi saat ini menjadi acuan pengembangan komoditas perkebunan yang berkaitan langsung dengan fungsi komoditi perkebunan itu sendiri sebagai bahan baku industri dan juga ekspor. Teknologi merupakan bagian dari pemecahan masalah pembangunan subsektor perkebunan. Dan dalam rangka menuju perkebunan berkelanjutan, maka inovasi paket teknologi yang diperlukan tidak sebatas peningkatan produktivitas saja, namun harus ada perubahan terapan teknologi yang substansial. Nah, Direktorat Jenderal Perkebunan ini harus melakukan upaya-upaya terapan teknologi yang harus dicapai untuk mendukung tercapainya target kegiatan pembangunan perkebunan secara berkelanjutan. Lalu tantangan yang kedua itu ada laju urbanisasi yang tinggi. Saat ini generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan sebagai sentra pengembangan pertanian atau perkebunan. Fenomena urbanisasi ini sendiri dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri dan jasa yang ada di perkotaan, yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional di pedesaan yang berbasis pertanian atau perkebunan. Nah, laju urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di sektor pertanian atau subsektor perkebunan karena diserap oleh kegiatan industri dan jasa yang ada di perkotaan. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan pangan di perkotaan, sehingga untuk memenuhi ketersediaan pangan tersebut harus adanya transfer pangan dari desa. Nah, dalam hal ini mengakibatkan tingginya harga pangan karena persoalan distribusi dan transportasi dari desa ke kota. Lalu tantangan yang ketiga itu terbatasnya akses permodalan dan akses kredit usaha yang sulit. Permodalan petani atau pekebun merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani atau usaha perkebunan.
Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi oleh petani atau pekebun dalam memulai dan mengembangkan usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain. Sulitnya mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga keuangan resmi lainnya menyebabkan petani atau pekebun mencari pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya adalah pedagang hasil pertanian atau perkebunan dengan sistem ijon. Sebagian lain, petani atau pekebun ini juga meminjam modal kepada rentenir dengan bunga pinjaman yang cukup tinggi. Lalu tantangan yang keempat ada kemitraan antara pengusaha atau industri dengan petani pekebun masih terbatas karena kelembagaan petani yang kurang mengoptimalkan kemitraan usaha. Nah, masalah kelembagaan ini juga menjadi tantangan yang serius karena belum optimalnya kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dan swasta dengan kelompok petani, sehingga belum sempurnanya infrastruktur yang menunjang sistem distribusi dan transportasi hasil pertanian atau perkebunan rakyat. Nah, kondisi ini kemudian membuat sistem pemasaran akan merugikan untuk petani atau pekebun dan juga produsen karena berada pada posisi yang paling lemah. Lalu tantangan yang ketiga adalah standarisasi mutu atau kualitas subsektor perkebunan yang belum terpenuhi. Sebagian besar tanaman itu tua atau rusak, terus belum menggunakan bibit yang unggul, kurangnya perawatan tanaman, dan juga serangan hama penyakit yang mendorong penurunan tingkat produktivitasnya. Penerapan SNI pada pengembangan komoditas perkebunan belum sepenuhnya dapat terselenggara karena ada berbagai persoalan seperti belum optimalnya sosialisasi SNI yang lebih tepat, terus pelaku pengolahan hasil perkebunan itu kurang bimbingan teknis akibat dari minimnya tenaga penyuluh. Lalu yang utama itu adalah sulit merubah pola pikir petani untuk menerapkan produksi sesuai pedoman teknis. Lalu selanjutnya adalah prospek subsektor dari perkebunan. Yang pertama itu adalah inovasi teknologi penanganan pasca panen. Pelatihan penanganan tanaman perkebunan pasca panen dapat dilakukan melalui bimbingan pelatihan kepada petani tentang teknologi dan sarana pasca panen untuk mengatasi permasalahan keterbatasan teknologi pasca panen. Sosialisasi penerapan good handling practice dengan baik dan benar sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT 140/10/2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik atau good handling practice yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK 140/4/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT 140/10/2009 tentang pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik, sehingga pekebun akan lebih memiliki struktur yang jelas tentang teknologi pasca panen dan budidaya perkebunan. Juga memberikan bantuan peralatan pasca panen. Selanjutnya itu memberikan bantuan modal kerja kepada Bapoktan dan juga menyiapkan pedoman GHP. Lalu prospek yang kedua itu ada penciptaan kegiatan perkebunan yang diminati generasi muda untuk mengatasi laju urbanisasi yang tinggi. Di industri 4.0 ini mendorong pemerintah dan segenap lapisan masyarakat untuk menjawab berbagai macam tantangan yang ada. Tidak terkecuali adalah tantangan di subsektor perkebunan, yaitu dengan menciptakan kegiatan pertanian atau perkebunan yang lebih diminati oleh generasi muda agar tidak kalah saing dengan industri lainnya. Salah satunya adalah pengembangan agroindustri dan juga agrowisata di perdesaan yang berbasis sumber daya atau potensi lokal. Penerapan teknologi tepat, guna, dan progresif menjadi salah satu kewajiban dalam pengembangan pertanian atau perkebunan untuk menghasilkan produksi yang optimal dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak.
Produk dan produsen yang inovatif dalam dunia usaha juga diharapkan memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan, khususnya bagaimana menciptakan produk-produk perkebunan yang bermanfaat, aman, sehat, dan juga bernilai tinggi. Melalui penerapan ini dan juga pemanfaatan teknologi ini, harapannya generasi muda bisa lebih memajukan kegiatan perkebunan untuk bersaing dengan industri-industri lainnya. Lalu yang ketiga, ada pengadaan kredit program lanjutan untuk penyediaan dana pembangunan. Nah, solusi ini diusulkan oleh Kementerian Pertanian. Kredit program untuk subsektor perkebunan ini memiliki karakteristik yang mengingat umur tanaman dan juga masa mulai berproduksi pada umumnya, yang merupakan tanaman perennial, sehingga memerlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan dan masa tenggang grace period. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang dimaksud, maka pemerintah telah merancang kredit usaha rakyat. Kebijakan kedepannya, seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang mengamanatkan pemerintah untuk menugasi BUMN, bidang perbankan dan pertanian, dan pemerintah daerah untuk menugasi BUMD, bidang perbankan, agar melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani atau usaha perkebunan dengan membentuk unit khusus pertanian atau perkebunan sehingga pelayanannya lebih mudah. Lalu yang keempat ada meningkatkan akses petani terhadap pasar, baik itu pasar domestik maupun pasar internasional. Saat ini dominasi perusahaan besar dalam perdagangan produk atau komoditas perkebunan olahan di Indonesia sulit dihindari. Nah, untuk itu perlu nih adanya upaya yang sistematif untuk memanfaatkan keberadaan perusahaan multinasional ini dengan membawa produk perkebunan olahan Indonesia ke pasar global, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dan juga kemitraan. Untuk mendorong terjadinya kerjasama dan kemitraan ini, diperlukan kebijakan sistematis untuk memperkuat kelembagaan petani atau perkebun sehingga mampu bermitra dengan pelaku usaha yang lebih kuat. Selain itu, inovasi dan pemanfaatan teknologi perlu terus didorong untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing usaha tani skala kecil. Lalu yang terakhir adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Arah kebijakan ini dimaksudkan agar setiap usaha budidaya perkebunan selalu memperhatikan aspek lingkungan hidup, mulai dari pembangunan lahan, penanaman, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk dan pestisida, pengendalian OPT, penanganan pasca panen, sampai pada aspek hilirnya. Kebijakan ini diupayakan agar dalam pemanfaatan sumber daya perkebunan harus dilakukan secara bijaksana dan juga optimal, sesuai dengan kaidah daya dukung lingkungan, sehingga kelestarian lingkungan itu tetap terjaga. Isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan ini adalah pemanfaatan sumber daya genetik atau benih, penggunaan zat kimia, dan juga pupuk pestisida, pemanfaatan bioteknologi modern yang tidak ramah lingkungan, dan lain-lainnya. Lalu, ringkasan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi adalah perkebunan ini merupakan subsektor pertanian yang mempunyai peranan penting serta strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyedia lapangan kerja, dan juga pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Indonesia memiliki 5 komoditas unggulan di sektor perkebunan, yaitu ada kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, dan juga karet. Produksi komoditas kelapa sawit merupakan yang terbesar di antara komoditas perkebunan lainnya. Kemudian, komoditas lainnya yang memberikan produksi besar yaitu ada karet, kelapa, kopi, dan juga kakao. Prospek perkebunan Indonesia kedepannya akan terus meningkat. Nah, sebagai negara tropis, Indonesia ini memiliki komoditas perkebunan yang spesifik. Dunia pasti membutuhkan komoditas perkebunan yang kita miliki, sepertinya kelapa sawit dan juga komoditas karet, kelapa, dan juga yang lain-lainnya. Nah, maka dari itu
Perlu adanya kebijakan pendukung seperti riset dan juga pengembangan teknologi, penemuan varietas yang unggul, peningkatan akses pasar untuk petani, penciptaan sistem kerja yang inovatif, dan sebagainya perlu dilakukan dan dikembangkan untuk mendukung sektor perkebunan saat ini dan di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.